syarat-syarat mahabbah. Yang pertama, ini saya bilang ya, teman-teman nanti kalau buka Fathur Rabbani, paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada, tapi ndak urut. Jangan dicari urut ya, selain awal mesti lebih awal saya bilang tadi. Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik. Syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sangat beruntung kalian jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah, terus kalian mencintainya. Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah, ada banyak syarat di sana. Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu. Di antara syarat yang lain, hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah. Kemudian syarat selanjutnya, engkau gembira mesra bersamanya, tidak takut apapun saat bersamanya. Bila kecintaan pada Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, ia senantiasa akan serba mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yo ada syaratnya. Mengapa sih kok Pak saya jatuh cinta pada Allah itu sulit? Lebih mudah jatuh cinta pada yang lain, jatuh cinta pada idol-idol yang lain lebih mudah, kok sama Allah sulit. Mungkin karena kita belum memenuhi syaratnya, yang saya ringkas dengan satu kalimat, menerima hadirnya. Jadi menerima hadirnya Allah itu ya, kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, selaras, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Nah, kita cocokkan. Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi. Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu. Persis seperti kalian misalnya sedang ngejar-ngejar siapa dalam rangka nembak misalnya, itu kan kalian menyesuaikan ritme dengan dia yang kalian kejar. Dia biasanya sukanya misalnya makan di warung mana, itu kan kalian ikut ke warung situ. Atau dia senengannya apa, kalian juga ikut begitu. Dalam rangka apa? Menyelaraskan ritmenya, biar nanti kita nyambung. Kalian misalnya ingin mencintai orang tua atau dicintai orang tua, itu kan kalian ambil strategi apa saja harus saya lakukan yang membuat orang tua senang. Nah, itu namanya menyelaraskan. Nah, pada Allah juga begitu. Yuk kita selaraskan bahwa keinginannya Allah itulah keinginanku. Awalnya agak maksa memang, karena kita belum ada di level cinta, kita masih ada di level kewajiban dan kebutuhan. Tapi ayo kita terima hadirnya Allah dalam berbagai versinya. Dalam berbagai versi, dalam tanda petik, melalui syariatnya, melalui alam semesta ini, dengan menghidupkan kehendak-kehendaknya dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama itu. Syarat kedua adalah kita tidak merasa tentram atau tergantung pada yang selain Allah. Ini syarat kedua. Pokoknya segalanya Allah saja. Kehilangan yang bukan Allah tidak masalah, jangan sampai kehilangan Allah. Nah, ini namanya kita tidak bergantung pada yang selain Allah. Kok terasa bahwa saya ini ketergantungan pada yang bukan Allah? Ini kita merasa tidak nyaman, tidak tentram aku. Kok aku ketergantungan pada uang ya? Kok aku ketergantungan pada HP ya? Kok aku ketergantungan pada apapun itu yang bukan Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini akan sulit membuat kita jatuh cinta pada Allah. Satu-satunya ketergantungan harusnya ya Allah saja. Jadi
Jadi ketergantungan itu kan rasa tidak bisa lepas. Kan hari ini kita banyak secara tidak sengaja menampilkan ketergantungan kita. Wah, saya kalau tidak ada HP tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya kalau tidak ada laptop tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya, Pak, kalau tidak ada listrik, wah mending tidak usah hidup saja, Pak, misalnya. Listriknya maksudnya. Masuk kamu tidak ada listrik mau bunuh diri. Tapi kan rasanya gelap itu, kayak kiamat kita. Waduh, listrik kok mati ya. Ketergantungan. Padahal zaman dulu tidak ada listrik, simba-simba kita juga masih bisa seneng-seneng gembira. Mungkin lebih gembira dari kita sekarang. Tapi sekarang kita ketergantungan pada listrik, ketergantungan pada HP. Zaman saya masih ngalami tidak ada HP, masih ngalami telepon. Saya masih ngalami telepon itu saja barang mewah yang luar biasa, tidak semua orang punya. Dan teknologi berkembang begitu pesatnya. Di titik kita hari ini ketergantungan dengan telepon genggam, HP. Itu pun harus cerdas, kita namai smartphone. Itu pun sehingga kadang-kadang smartphone-nya lebih cerdas dari orangnya. Kualitasnya HP kita itu kan berkali lipat dari kita. Kita kalah cerdas, kita kalah soleh. HP kita sering ngaji, kita tidak pernah ngaji. Iya kan? HP kita kalau adzan mengingatkan, Allahu Akbar, kamu tidak pernah ingat dengan waktu sholat dan lain sebagainya. Ini contoh ketergantungan. Maka syaratnya jangan ketergantungan selain Allah. Terus yang ketiga, gembira. Ketika sadar bahwa Allah hadir. Nah, padahal kapan dalam hidup kita Allah itu tidak hadir? Allah itu kan tidak hadir dalam hidup kita ketika kita tidak sadar hadirnya Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak hadir. Berarti apa? Hadir atau tidaknya Allah itu sebenarnya tergantung kesadaran kita. Allahnya sendiri senantiasa sadar. Bahkan Allah sampai ud'uni, panggillah aku, astajib lakum, maka akan aku jawab. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Jadi Allah di banyak momen memanggil kita, mengingatkan kita akan kehadirannya. Bahkan sekali-sekali agak menguji, agak memberi kita sedikit sakit agar kita ingat akan kehadirannya. Nah, mari ketika kita sadar hadirnya Allah, kita terus gembira. Begitu ada banyak masalah kita hadapi, terus kita sadar, wah iya ya, ada Allah. Terus plong kita, Allah, masalah apa sih yang tidak selesai kalau ada Allah? Apa sih yang aku sedihkan kalau Allah itu ada? Problem apa yang harus membuat aku tidak gembira kalau adanya Allah? Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita sadar adanya Allah. Jadi caranya orang jatuh cinta adalah gembira ketika sadar hadirnya.